Hari ini di tengah panasnya matahari ya sambil puasa, ya videonya tetap tayang jam 9 malam jadi kalian gak ngerasain juga. Dan hari ini barang yang mau gue bahas adalah sebuah keyboard yang cukup menarik. Karena gue belum pernah angkat brand ini di channel Nyantai, so langsung aja. Ini dia, Daki One 3. So, ya kalian udah tau lah ini keyboard apa ya, jadi ya udah kita bumper aja dulu. Selamat datang di Nyantai dengan gue Aldi. So di sini adalah channel yang suka review dan juga riset sesuatu berkaitan dengan teknologi. So kalau kalian tertarik bisa aja subscribe dulu ke channel ini dan pastinya aktifin juga notifikasinya biar tahu dan langsung tonton video terbaru kita nantinya. Oke? Jadi langsung aja kita ke bagian paketannya dulu. Yang pertama si Daki One 3 ini lucu ya unboxing experience-nya dan nggak ngebosenin. Dan di dalamnya pun lu bakal mendapatkan kabel USB-C tentunya, keycap tambahan beserta artisannya. Ya gue lihatnya sih aneh sih bentukannya. Terus ada switch puller, keycap puller, dokumen dan juga stiker dakinya. Dan ini adalah keyboardnya ya, sama-sama punya looks yang lucu. Nama serinya kali ini adalah Daybreak ya, dan ada 3 varian lainnya untuk si seri Daki One 3 kali ini. Ada Yellow, Fuji, Matcha juga. Yang mana ini semuanya cukup colorful di lininya, dan yang gue suka juga mereka pun menawarkan 4 jenis layout di tiap temanya. Ada mini, ada SF, ada TKL, dan full size. Mini itu untuk 61 keys, SF itu untuk 67 keys. Yang punya gue ini ya 67 keys ya SF ya. Terus apa nih yang spesialnya yang kali ini dibawa oleh Daki One 3? Yang pertama pastinya desainnya mereka adalah memiliki desain yang baru. Dan kedua mereka pun menawarkan banyak lebih ya untuk pilihan seri switchnya. Ada blue, red, black, ya switch silver, silent red, clear switch. Dan tentunya sekarang mereka ini udah menggunakan hot swap. Jadi removable ke banyak switch lainnya. Dan kita lihat dari desainnya dulu. Oke, dari desainnya seperti ini yang namanya Daybreak itu adalah kombinasi warna hijau toska kayaknya ya. Terus ada biru dan biru keunguan. Yang mana ini gue cukup suka ya, karena nuansanya tuh berbeda daripada yang biasa gue pakai untuk keyboard yang ada di gue. Terus bentuk case-nya kelihatan juga agak terlihat sedikit gaming gitu dengan bahan full ABS, finishnya rapih dengan metallic looks yang hampir semuanya kecuali di bagian sampingnya di sini. Dan logo Daki pun juga ada di sisi kanan keyboardnya dengan bobot total si keyboardnya ini berada di sekitaran 600 graman. Yang mana ini lumayan berat untuk ukuran seperti ini. Di bawahnya ada kickstand 2 angle juga sesuai posisi juga dan ada switch fungsional yang nanti gue bakal jelasin. Untuk portnya di bagian keyboard ini memiliki port Type-C yang berada di sisi kiri keyboardnya seperti pada umumnya juga, dan untuk ngebongkarnya sebetulnya tuh agak tricky. Ini gue jelasin mungkin untuk keperluan mod atau enggak sekedar ngebersihin si keyboardnya aja. Oke, yang pertama kalian copot keycapsnya dulu biar aman. Setelah dicopot keycapsnya, baru buka case di bagian sampingnya dengan cara dicongkel. Setelah copot, pasti kalian bakal nemu baut sebanyak 6 buah, yang mana itu tinggal unscrew aja. Baru setelah di unscrew, baru tinggal copot case bagian atasnya, dan setelahnya langsung aja tinggal lanjut unscrew bagian PCB seperti biasanya. Kelar. Dan kita lanjut lagi pembahasannya di bagian keycapsnya. Ini udah PBT double shot tapi bukan yang premium punya, yang mana ini cukup sandaran tapi udah bagus juga dengan profil yang digunakan adalah profil cherry. Kalau menurut gue juga kalau buat diganti nih si keycapsnya menurut gue agak sedikit bahaya karena banyak banget shortcut yang ada pada keycapsnya ini. Yang mana ini cara pakainya tergolong ribet juga, nggak cuma FN aja tapi ada kombinasi FN plus Alt juga. So sebelum ganti kalau kalian bosen sama keycaps bawaannya ya minimal foto dulu lah dengan layoutnya. Lanjut untuk switchnya, switch yang gue gunakan ini adalah switch clear switch ya, yang mana feelnya tactile dengan aktuasi cukup berat buat gue. Housingnya pakai tema clear juga dan uniknya nggak ada lubang untuk LED lightnya. Yang mana ini dia ngandelin si barnya ini, maksudnya untuk ngediffuse si LED-nya. Dan hot swapnya udah menggunakan hot swap Kailh ya, aksen warna kuning, keren juga menurut gue dengan PCB yang digunakan udah menggunakan PCB 5 pin, jadi aman banget. Paling satu catatan, PCB-nya masih north facing, so buat kalian mau menggunakan ya custom keycaps ya, yang menggunakan seri profile yang low stem itu perlu hati-hati pada keyboard ini. Lanjut untuk stabilizer ya masih plate mounted dengan menggunakan aksen kuning gitu ya, udah bagus juga dan gak rattle juga untuk besinya, tapi masih di loop sedikit banget ya, mungkin ini kalian bisa dimodin lagi lah untuk di bagian stabilizer ya. Di dalamannya lagi, bagian dalam case-nya kalian juga bakal mendapatkan plate rubber ya warna kuning, sudah di layout juga dengan bentuk si keyboardnya. Sudah mendapatkan case foam juga menggunakan EVA foam tipis, yang mana menurut gue sih ini masih bisa dimaksimalin lagi penggunaannya. Ya seperti itu sih, tapi yang gue suka dari keyboard si Daki ini ya, mereka niat gitu ngebuat setiap detailnya itu bernilai. Gue suka mereka desain jenis PCB-nya, rubbernya, stepnya, ya bagian yang gak kelihatan sama mata kita langsung itu ya, itu tetap bagus gitu. Jadi kayak
ya brand si Ducky ini ya pemain lama ya, gua rasa sih gua ngerti kenapa mereka bisa seperti itu. Ya ini sekedar nilai plus aja sih. Tapi ada satu sedikit ya yang mau gua bahas, tapi ya udah kita tes suaranya dulu. Oke, jadi yang mau gue bahas di sini sebenarnya itu adalah gue salah pilih switch. Ini clear switch ya, yang mana ini berat dan kurang nyaman. Ya sebenarnya gue cuma coba-coba aja, gue penasaran sama clear switchnya si Cherry MX. Dan untuk jari gue sebenarnya gue kurang suka karena terlalu bikin capek. Gue lebih suka preferensi sama switch yang ringan-ringan aja. Jadi si clear switch ini benar-benar digunakan untuk para yang ototnya kuat lah. Tapi ini bukan jelek ya, ini cuma sekedar preferensi aja gitu ya. Tapi secara overall typing feel-nya ini nyaman ya, ketinggian base keyboardnya dan angle pengetikannya pun masih cocok, nggak terlalu rata. Yang mana tangan gue masih bisa ngetik secara normal. Dan lanjut aja, ya hal yang perlu lu notice juga yaitu di bagian RGB-nya ini bagus banget, tipe LED dan spread dari switch-nya itu top banget ya. Bagus banget. Minusnya untuk warna putih yaitu di bagian space bar-nya di sini dia itu nggak sama karena nggak di diffuse. Menurut gue itu kurang banget, tapi sisanya aman dan lu bisa ya atur preferensi lu sesuka hati lu. Lanjut untuk softwarenya si Ducky ya seperti biasa nggak ada software pengaturannya, semuanya fully on keyboard ya yang mengharuskan lu apalin atau enggak ya nyimpen manualnya si keyboard ini. Ya kita cek aja shortcut FN-nya ini aja yang standar FN itu biasa lu atur untuk F-row, terus ada media, tombol-tombol yang hilang pada layout minimalis. Selanjutnya juga ada FN plus Alt, itu yang mana lebih banyak lagi. Lu bisa setting makro, record makro, ganti 5 profile jadi mouse gitu ya, ngatur waktu debounce, pengaturan lighting lagi gitu ya. Sumpah ini kompleks banget gitu. Itu baru shortcut ya. Nanti ada lagi cara penggunaan si settingannya tadi gitu. Terus di bagian bawah switch tadi juga bisa diatur untuk tambahannya seperti disable F-row toggle-nya. Terus ada pengubahan dari NK rollover ke 6K rollover. Terus juga bisa ngubah VID keyboardnya. Dan satu lagi ya, gue lihat sih masih kosong, kayaknya nggak disetting apa-apa sama si Ducky-nya. Ya sebenarnya sih yang bagian bawah ini nggak terlalu penting sih kalau kalian tinggal main si keyboardnya aja. Ya intinya buat keyboard yang satu ini ya gue sih sangat tertarik banget ya. Kecuali switch yang gue pilih, gue better pilih yang standar aja kayaknya. Dan sebagai pemain keyboard mekanika lama ya, si Ducky ini memang sih Ducky bisa memberikan sebuah keyboard yang sudah jadi ya, plus bisa ngasih kualitas yang sangat baik. Ya udah di import juga secara pabrikan gitu ya. Ya setidaknya cukup proper lah gitu ya. Dari kitanya pun masih bisa nge-mod lagi keyboardnya, dan dengan kata lain ya berarti keyboard ini udah bisa ngasih dua pilihan. Lu bisa langsung pakai aja si keyboard ini, udah manis banget, aman banget ya. Atau lu maksimalin lagi typing feel-nya, ya it's up to you gitu. Tapi gua rasa better dimaksimalin deh. Soalnya lu udah spend uang yang cukup mahal untuk keyboard ini. Karena terakhir gua cek si keyboard ini yang SF series-nya itu berada di 1,8 juta. Cukup pricey memang, tapi gua rasa ini udah jadi standar harga Ducky deh kayaknya. Karena dari dulu mereka memang nawarin harga keyboard yang cukup premium. Tapi apakah worth it? Ya gua rasa dengan detail-detail yang diberikan Ducky ini ya menjadi salah satu nilai lebih yang lu bisa dapat pada keyboard ini, gua rasa sih oke. Karena jarang banget sih lu bisa temuin keyboard seperti ini di keyboard yang dari brand biasa-biasa aja. Paling minus yang gua sayangkan di sini ya untuk keyboard seharga 1,8 juta. Yang pertama pastinya masih belum dikasih fitur wirelessnya. Yang kedua fitur shortcutnya gue sangat pusing, kenapa nggak dibuat software khusus aja sih, atau nggak keep it minimal aja gitu. Dan yang terakhir untuk skema warnanya sayangnya nggak ada skema warna yang simple gitu, kayak warna hitam atau enggak warna putih. Ya sebenarnya ya itu aja sih sebenarnya minusnya. Sisanya minus yang mungkin kalian bisa sendiri maksimalin lah dari experience-nya. Ya maksud gue modding si keyboardnya ini, plus lo bisa enjoy ya setiap pas lagi nge-modding kayak detail-detail yang ada pada dalaman si Ducky One 3 ini cuy. So oke, mungkin itu aja dulu pembahasan gua dari keyboard minimalis ya Ducky One 3 Plus, Ducky One 3 Daybreak SF ya. Ya gue minta tolong untuk bantu juga share video ini ke teman-teman kalian yang lagi butuh keyboard minimalis yang maunya dari branded gitu, contohnya Ducky ini. Dan jangan lupa kasih pendapatnya di kolom komentar, dan yang terpenting aktifin notifikasi dulu, sama follow juga sosial media kita di Instagramnya Ndoteh, dan follow lagi pribadi gue di Aldian Wetes. Join juga Discord kita yang linknya di deskripsi. Dan buat kalian yang masih puasa, ya semoga lancar puasanya. Jadi sampai jumpa di video nyata selanjutnya. Bye bye.